Selamat sore, selamat berjumpa kembali di Beta Saksi Podcast, beritakan kabar baik. Teman-teman apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa, berbicara, ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang sangat menarik. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mendengar hal-hal yang cukup menarik tentang penerjemahan Alkitab. Nah, teman-teman kira-kira penasaran kok Sonde? Karena ternyata Alkitab itu sekarang tidak hanya disediakan atau tersedia dalam bahasa Indonesia saja ya. Mungkin teman-teman ya namanya Alkitab bahasa Indonesia hari-hari ketong baca, hari-hari ketong bawa pimana, di HP juga, di gadgetnya ketong ini juga isinya ya sudah pasti terjemahan bahasa Indonesia ya. Ada pun juga yang dalam bahasa Inggris ya kan teman-teman. Tapi pernah koson deh teman-teman baca Alkitab itu dalam bahasa Timor atau bahkan bahasa Kupang. Kira-kira bagaimana prosesnya, bagaimana sehingga Alkitab tersebut bisa diterjemahkan ke bahasa yang menjadi bahasa tujuannya dan bisa dinikmati atau digunakan oleh masyarakat luas, terutama masyarakat pada tujuan atau bahasa yang digunakan, misalnya bahasa Timor atau bahasa Kupang. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kabar baik dari salah satu tokoh yang sangat luar biasa ya. Di sini ada Bapak Profesor Dr. Charles Grimes, PhD. Ya, benar Bapak penyebutan namanya. Mohon maaf kalau salah. Nah, itu baik. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Baik, Bapak Charles ini biasa disapa Toocak. Ya, itu. Iya, dalam panggilan orang Rote, sebutan orang Rote biasa disebut Too. Ya, jadi kita akan sama-sama belajar, sama-sama bercerita ya, sama-sama mendengarkan kabar baik dari Toocak. Iya, oke. Di sini kalau ketong lihat ya teman-teman secara visual ya, kalau dilihat Toocak ini sepertinya bukan asli sini nih, asli orang Kupang, asli orang NTT atau orang Indonesia lah. Nah, sebenarnya Toocak ini lahir besarnya di Saya lahir besar di negara Meksiko. Meksiko ya, kesehariannya dan lahir besar sebagai warga Meksiko ya. Ini dua warga negara. Ini orang tua orang Amerika, jadi saya pegang paspor Amerika, tapi karena lahir di Meksiko juga pegang paspor dari Meksiko. Oke, luar biasa. Dan sekarang sudah menetap di NTT di Indonesia, khususnya di NTT itu sudah berapa lama, Bapak Cak? Sekitar 25 tahun. Di NTT 25 tahun. Sebelumnya memang di 10 tahun di Maluku. Oke. Nah, Bapak Cak, ya, masih penyesuaian ya teman-teman. Sebenarnya Ivana sangat penasaran, kenapa sampai akhirnya bisa ke Indonesia? Ya. Waktu saya dengan istri cari mau layani Tuhan di mana, seluruh dunia terbuka bagi kami. Ini yang masuk akal. Saya lahir besar di Meksiko, mungkin bisa ke Meksiko atau Amerika Latin. Kalau Ibu Barbara, dia besar di negara Brasil, tahu bahasa Portu. Jadi Amerika Latin sangat masuk akal. Tapi juga bapak saya profesor linguistik dan waktu remaja sempat ikuti dia untuk dia pimpin lokakarya di banyak negara. Termasuk di Indonesia. Jadi waktu saya umur 14 tahun, saya pertama kali datang di Indonesia, di Jogja. Dan waktu itu usaha penerjemahan Alkitab baru mulai waktu saya sudah selesai kuliah. Jadi saya rasa di sini ini usaha baru, mari kita ke Indonesia. Tapi rasa panggilan Tuhan juga. Jadi memang karena penerjemahan Alkitab itu sendiri ya Bapak. Kenapa sampai akhirnya tertarik nih? Walaupun tadi dari latar belakang orang tua juga memang sebenarnya bergerak di bidang ini. Tapi yang namanya kalau anak itu ada yang memang diarahkan ya Bapak. Tapi ada yang memang karena minatnya dia tertarik di situ. Nah kalau Toocak sendiri bagaimana? Apakah memang diarahkan atau ya?
Saya sendiri ini remaja yang tidak baik. Ini mama bapa tugas begitu dalam pelayanan. Itu saya pikir itu terlalu banyak di meja, terlalu banyak begitu. Jadi saya tidak begitu tertarik di situ. Tapi waktu saya kuliah, ini orang memuridkan saya juga dengan firman Tuhan, dan saya lihat kita dipanggil, kita semua dipanggil. Ini setiap minggu di mimbar orang baca dari Matius atau dari Markus tentang kita mengasihi Tuhan dengan segenap ini, sebulat itu. Dan apa artinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Jadi mungkin kita dapat karunia apa, tapi semua karunia kalau kita baca dari Roma pasal 12, Efesus pasal 4, Pertama Korintus pasal 12 sampai dengan 14, semua karunia diberikan kita bukan untuk cari nama, tapi untuk melayani orang lain. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dan apa yang karunia atau bakat atau talenta diserahkan untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain, itu bukan untuk mari lihat sang beta, tapi mari lihat sang Tuhan. Jadi kita mau memuridkan orang lain untuk mengantar mereka ke Tuhan, bukan untuk cari nama. Jadi ternyata salah satu tugas dari mama saya, Betpom Mama, itu inventarisasi bahasa-bahasa sedunia. Jadi selama 50 tahun dia redaksi dari kumpulan etnolog yang dipakai oleh para ahli di seluruh dunia. Jadi kira-kira 7.000 bahasa yang hidup di dunia, sekitar 700 di Indonesia, sekitar 70 di NTT. Wow. Jadi 1% dari dunia pembahasa dong. Tapi kalau kita lihat dulu, orang sangka itu bahasa Rote satu, bahasa Meto satu. Padahal di dalamnya banyak variasi. Sehingga yang tahu Amarasi Kotos atau Amarasi Rois sulit kalau mereka pergi ke daerah Ampoan. Ya. Tapi kalau kita baca kitab Wahyu, kita lihat nanti di sorga akan hadir orang dari semua suku dan bahasa juga. Jadi kalau orang mau dengar suara Tuhan atau panggilan Tuhan, itu kalau hanya dengan bahasa nasional saja, itu bisa masuk di telinga sampai di otak, tapi kalau belum tentu itu hinggap di hati. Jadi kalau mau dengar suara Tuhan harus dengan bahasa hati, bahasa yang kita pakai hari-hari di rumah dengan keluarga, dengan kawan-kawan di kampung. Jadi seringkali ini satu gejala di seluruh dunia. Jadi di negara kelahiran saya bahasa nasional bahasa Spanyol. Tapi ada sekitar 214 bahasa daerah yang sama sekali tidak ada hubungan dengan bahasa Spanyol. Karena Spanyol datang dari Eropa, bukan asal-usul dari Amerika. Jadi saya besar di pegunungan dengan bahasa daerah yang bahasa Spanyol bilang Huichol, tapi mereka sendiri bilang Villarrica. Nah, orang di sana sekolah-sekolah bisa kelas 2, kelas 3, tapi tidak tahu apa yang mereka baca dalam bahasa Spanyol, bahasa nasional. Tapi waktu saya umur 6 dan 7 tahun, saya bisa mengajar dewasa untuk tahu baca pakai dong pembahasa daerah sendiri. Dan dari itu mereka bisa baca firman Tuhan dalam bahasa hati. Dan saya sendiri melihat transformasi
dalam kehidupan mereka. Luar biasa. Jadi memang bahasa yang kalau mau mengerti sesuatu, terutama firman Tuhan ya memang harus pakai bahasa, orang bilang apa ya, bahasa ibu, bahasa yang Bahasa memang ibu, bahasa hati. bahasa hati, bahasa ibu seperti yang Toh tadi ceritakan. Dan dengan begitu kalau bisa mengerti hal tersebut dengan bahasa yang sehari-hari kita gunakan, itu biasanya lebih sampai lebih sampai hati, kita lebih mengerti ya namanya bahasa hati seperti yang tadi Toh bilang. Lalu Toh berangkat dari itu lalu ke Indonesia, sampai di Indonesia menetap, lalu berpelayanan di Maluku ya Toh. Itu di sana pelayanan di Maluku itu juga berkaitan dengan penerjemahan Alkitab atau bagaimana? Ya. Jadi selain di Universitas Patimura di Ambon, kami juga di Pulau Buru di pedalaman. Iya. Jadi Kampung Fakal jalan kaki 3 hari dari pesisir, Kampung Wahaolon ini setengah hari, ini Wanama Olon itu 1 hari mendaki di gunung. Kalau ke Fakal tidur di hutan. Akhir-akhir ini saya dengar dari kawan-kawan di Facebook ini sudah ada jalan aspal di beberapa tempat, tapi dulu tidak ada. Jadi kami tinggal di rumah, tidak ada listrik, tidak ada air leding, tidak ada itu rumah tanah isi, atap daun. Iya. Tapi itu sama dengan rumah saya di Meksiko. Jadi saya tidak rasa asing di situ. Sudah seperti terbiasa merasakan di rumah sendiri gitu. Oke. Kalau di saat berarti itu juga memang berkaitan dengan penerjemahan Alkitab. Dan sebenarnya penasaran Bapak, sampai akhirnya bisa ke NTT dan di NTT kira-kira sudah kemana saja nih? Wow, kalau di NTT Tuhan buka jalan untuk saya ke Flores, Lembata, Adonara, Alor, Sabu, Ndau, Rote. Seluruh daratan timur sampai Timor Leste juga, Oikusi juga. Wow, luar biasa. Berarti ya sudah bukan beberapa sih, sudah cukup banyak ya tempat yang Bapak kunjungi begitu. Nah sebenarnya kan dari Maluku ke NTT ya memang kalau secara budaya sepertinya mirip-mirip karena orang ketimuran begitu ya Bapak. Tapi penasaran kenapa sampai bisa akhirnya tujuan pelayanan saya selanjutnya ini Nusa Tenggara Timur ini kayak begitu. Pertama kalau dengar Nusa Tenggara Timur kira-kira apa sih yang ada di bayangan Bapak tentang Nusa Tenggara Timur itu sendiri? Dulu hanya tahu apa yang saya belajar dari perpustakaan. Iya. Tapi waktu saya dengan ibu ambil S3 di Australia, waktu saya sudah selesai, ini pembimbing S3 istri saya ini Profesor Dr. James Fox yang terkenal di Rote. Dia ada suruh calon S3 yang baru datang untuk cari saya, untuk saya bantu dia. Itu pendeta Tom Terik yang sekarang sudah almarhum. Jadi dari situ kami sempat kenal Pak Tom dengan Sisde Terik, dan Pak Tom waktu penelitian lapangan di sini minta saya singgah di sini untuk kenal rektor UKAW yang waktu itu pendeta Dr. Yewang, Andreas Yewang. Jadi kami bahas banyak hal dan dari itu mereka undang kami untuk datang bantu di sini di Unkris, dan almarhum pendeta Dr. Benny Fobia, ketua sinode di Gemit waktu itu juga undang kami. Berarti sekarang Bapak sebagai konsultan di unit budaya dan bahasa dan budaya di Gemit, dan juga sebagai pelatih atau mentor dalam penerjemahan Alkitab itu sendiri ya Bapak. Nah, bagaimana sampai akhirnya selain karena tadi
secara tidak sengaja bertemu dengan beliau-beliau ini yang ya punya andil besar dalam keputusan Bapak akhirnya datang ke NTT. Nah, kita tahu kan kalau di Nusa Tenggara Timur ini sebenarnya tidak hanya Gemit saja, tetapi juga ada denominasi lainnya. Bagaimana sampai akhirnya kita kan sering mendengar bahwa Gemit adalah rumah kita bersama ya. Bagaimana sehingga akhirnya Bapak menetapkan bahwa ya memang saya memulai atau Gemit ini sebagai sarana saya untuk melanjutkan pelayanan saya dalam tanda kutip pelayanan penerjemahan Alkitab ini. Iya, terima kasih. Jadi salah satu faktor yang seringkali dalam aliran-aliran yang berbeda, ini wilayah ini kita punya, wilayah jangan masuk di sini atau ada orang ragu-ragu ini mencuri domba dan lain-lain. Tapi ini pimpinan Gemit, ini pola pikiran kerajaan Allah di dunia, bukan pikiran denominasi Gemit. Jadi mereka mengaku bahwa Alkitab itu milik semua gereja. Tapi karena keperluan, kebutuhan Gemit sendiri, mereka bersedia berfungsi sebagai ujung tombak. Jadi dari Gemit ada latar belakang ini Tuan Middelkoop yang orang Belanda yang dulu di Kapan yang menerjemahkan ke dalam bahasa Molo. Ya, ada juga Lagrange di Rote, ada beberapa. Tapi waktu menurut sejarawan Gemit seperti Ibu Dr. Pati Noak, waktu Middelkoop datang ada sekitar 500-800 orang Kristen di gunung. Waktu perjanjian baru diterbitkan 25 tahun kemudian, tahun 1947, ada sekitar 80.000 orang Kristen. Karena firman Tuhan dan pelayanan dan penginjilan dan lagu semua pakai bahasa daerah. Jadi itu satu fondasi yang kuat untuk orang Gemit pegang visi dari peranan Alkitab dalam bahasa lokal. Jadi bukan kami datang dan paksakan satu visi dari luar, tapi mereka sudah pegang, sudah tahu. Itu sejarah keluarga mereka, itu mungkin bapak dan mama kandung mereka yang pertama kali putus untuk terima Tuhan Yesus. Jadi itu bukan sejarah yang jauh-jauh yang berapa lapis generasi, tapi sejarah yang masih segar untuk Gemit, belum 100 tahun. Untuk banyak keluarga. Jadi mereka peluk visi itu tapi seperti almarhum Pendeta Max Jacob yang mantan ketua Sinode Gemit, dia bilang, kami sudah pengalaman di mana orang datang seperti Tuan Middelkoop datang dan kami terlalu menghargai jasa beliau. Tapi dia hasilkan terjemahan untuk kami, tapi tidak melatih kami untuk lanjutkan usaha itu. Bagaimana Pak Cak dong? Dengan juga ada dengan kawan-kawan Pendeta Gabriel Bria, Pendeta Bia, Pendeta Nenosono, Pendeta Nguruwadu, pengalaman Gemit memperbantukan, pinjamkan tenaga Gemit untuk kerja dengan LAI dan dapat hasil juga, tapi itu seringkali mereka perlu bantuan dan itu tidak dapat. Jadi rasa dijalankan baru diabaikan sedikit. Dilepaskan tapi tidak jalan bersama. Jadi permohonan dari Om Max Jacob, ini Pendeta Benifobia, kalau kami bersedia jalan bersama dan melatih bersama, jangan
hasilkan bagi kami dan jangan tinggalkan kami untuk kerja sendiri, tapi kita kerja bersama sebagai mitra yang sejajar. Mereka bilang kalau begitu kami mau. Yeah. Tapi itu jangka waktu panjang, bukan satu hal yang bisa kerja kilat. Iya. Nah, menarik Bapak kalau kita berbicara tentang Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa lokal ya. Dan Gemit sendiri punya satu unit bahasa dan budaya yang memang bergerak untuk hal tersebut. Nah, sebenarnya penasaran Bapak, bagaimana Bapak memulai untuk menerjemahkan Alkitab? Bahasa pertama yang diterjemahkan apa? Ini kawan-kawan di sini tidak begitu sabar karena mereka mau mulai sekaligus dengan 4 bahasa. Oh, oke. Bahasa Kupang, bahasa Amrasi, Kotos, bahasa Helong, dengan bahasa Ndau. Oke, berarti 4 bahasa langsung dikerjakan dalam waktu yang bersamaan begitu ya Bapak. Nah, bagaimana proses memulai penerjemahan Alkitab ke 4 bahasa ini? Karena kalau Ivana sendiri sebagai orang awam nih Bapak, kalau satu bahasa kepala sangat sakit, otak sangat pusing. Nah, ini bagaimana 4 bahasa harus diterjemahkan dalam satu kali waktu begitu? Nah, ini Tuhan pun rencana mungkin. Karena saya dosen bahasa Yunani. Saya juga S3 linguistik, saya dilatih khusus untuk penerjemahan Alkitab. Jadi kami mulai dengan 4 bahasa, kami bahas makna dari bahasa Yunani, baru dibahas bagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal. Tapi ada penerjemah yang tidak mau sabar karena dia sudah bosan dengar masalah tafsiran dari bahasa Yunani begini begitu. Dia bilang, Bapak, tolong terjemahkan duluan ke dalam bahasa Kupang. Kami semua tahu bahasa Kupang, baru kami mau pakai itu sebagai terjemahan acuan. Nah, itu bukan pikiran kami, tapi itu cukup masuk akal juga. Karena dari hasil penelitian kami, bahasa Kupang itu secara linguistik bahasa sendiri. Ada tata bahasa sendiri, kosakata sendiri. Salah satu contoh ini misalnya ini angka ame, angka buang. Nah, itu tidak ada sejajar dalam bahasa Indonesia baku. Tapi kata kerja serial begitu, tapi semua bahasa daerah sekitar sini ada sejajar. Jadi ini sama seperti Melayu Ambon, Melayu Manado, ini Melayu perdagangan di kawasan timur Indonesia itu menyesuaikan diri dengan bahasa-bahasa lokal, termasuk bahasa Kupang begitu. Jadi kalau Alkitab bahasa Kupang bilang ini Raja Herodes potong ame, Yohanes pun kepala, itu tidak sulit diterjemahkan dalam bahasa daerah. Karena struktur mirip. Karena bahasa Kupang menyesuaikan diri dengan struktur bahasa lokal. Bukan sebaliknya. Iya. Nah, sebenarnya penasaran Bapak. Bagaimana sampai akhirnya Alkitab dalam terjemahan, misalnya terjemahan bahasa Kupang itu dihasilkan. Sebenarnya penasaran sampai bisa dihasilkan terjemahannya dari bahasa Yunani ke seperti yang tadi Bapak bilang, berarti prosesnya dari bahasa Yunani dulu, ke bahasa Yunani baru ke bahasa lokal atau bahasa tujuan dari penerjemahan Alkitab itu sendiri. Nah, langkah-langkah seperti apa, prosesnya bagaimana sehingga bisa menghasilkan terjemahan yang sudah siap untuk masyarakat baca, kalau bisa dibagi sebenarnya. Baik, terima kasih. Jadi permohonan dari pimpinan Gemi, dari Uskup Agung, dari pimpinan gereja-gereja lain termasuk Pentakosta, Kemah Injil, ini Balai Keselamatan, yang lain-lain, bahwa apa yang dihasilkan di sini sesuai dengan standar internasional. Bukan kerja koboi, bukan kerja sembarang. Iya. Jadi semua prinsip
dan alat penerjemahan yang kita pakai itu prinsip penerjemahan ini sumber-sumber yang diakui di dunia penerjemahan Alkitab. Okay? Tapi ada perubahan pikiran apa terjemahan Alkitab yang baik itu apa. Okay? Nah dulu waktu terjemahan Klinker, terjemahan Bode, terjemahan lama, sampai terjemahan baru, itu yang dianggap terjemahan yang baik, itu yang mempertahankan makna dan struktur dari bahasa asli. Misalnya, bahasa Yunani itu kata kerja awal kalimat. Bahasa Alkitab dari TB, datanglah Yesus dari Nazaret. Nah, keluhan dari Pusat Bahasa Nasional itu bukan tata bahasa Indonesia. Karena Yesus datang dari Nazaret, subjek dulu baru kata kerja, itu baru bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bahasa di Alkitab sesuai dengan tujuan zaman dulu, mempertahankan kata dan struktur dari bahasa asli. Akibatnya banyak pendeta pun sulit untuk memahami surat-surat Paulus umpamanya. Dan mungkin anak-anak sudah SMP baru mereka bisa tangkap beberapa cerita dari Injil dari Kisah Para Rasul, dari Kejadian. Sebagian ditangkap, sebagian tidak. Padahal ini selama 50 tahun terakhir ini yang dianggap terjemahan Alkitab yang baik adalah bahasa sehari-hari, sama seperti bahasa Yunani koine, yaitu bahasa Yunani pasar. Bukan bahasa Yunani kuno, bukan bahasa Yunani sastrawi, tapi bahasa Yunani hari-hari. Jadi Tuhan Yesus di khotbah di bukit tidak pakai bahasa sastra. Dia pakai bahasa hari-hari dari orang yang kumpul di situ. Waktu Tuhan kasih turun 10 hukum di Bait Musa, itu pakai dia pun bahasa hati, bukan bahasa Mesir yang pemerintahan cukup luas, bukan bahasa Asuria, bukan bahasa Babel, yang kalau kita pakai strategi itu lebih masuk akal. Bahasa Ibrani itu dari orang yang tidak ada tanah adat sendiri, tidak ada nama. Kenapa Tuhan pakai itu? Karena itu dia pun orang. Dia mau mereka tahu dia pun umat, tahu dia pun hati, isi hati. Jadi akhir-akhir ini selama 50 tahun ini buku pedoman, prinsip, kursus tentang penerjemahan Alkitab supaya semua lapisan masyarakat, bukan saja para teolog, bukan saja kaum pendeta, tapi semua lapisan masyarakat bisa mengerti. Okay? Jadi, walaupun ini dikerjakan dengan tim, itu juga diuji coba paling sedikit dengan 2 kelompok orang awam. Jadi saya ingat satu kali ini konsultan dari Amerika bilang, tingkat pendidikan di Kupang ini 20 tahun yang lalu rata-rata apa? Rata-rata waktu itu menurut statistik dari Departemen Pendidikan ini ada 34% tidak selesai SD, 42% selesai SD, 11% SMP, 11% SMA, dan kurang dari 2% selesaikan perguruan tinggi. Jadi kami bilang rata-rata SMP. Okay? Jadi dia bilang kalau begitu nanti kita periksa, tapi kita pakai pembaca yang tingkat pendidikan SMP. Okay? Jadi kasihan ini pendeta Musa Karias harus cari ojek di pinggir jalan yang pendidikan hanya SMP. Karena itu syarat dari si konsultan yang periksa. Jadi bukan periksa dengan pendeta dong, bukan dengan majelis dong, tapi orang yang kurang biasa dengan teks Alkitab. Kira-kira dong tangkap maksud apa dari situ. Jadi
patokan walaupun ini bahasa Kupang bisa jadi terjemahan acuan untuk susun konsep dalam bahasa-bahasa daerah lain, patokan bukan bahasa Kupang, patokan itu bahasa asli, makna dari bahasa asli, selalu begitu. Oke. Wah, menarik nih Bapak kalau kita berbicara tentang terjemahan Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa lokal. Biar tujuannya itu, biar masyarakat setempat itu bisa mengerti maksud dari Alkitab itu seperti apa. Nah, tadi kan To'o sebutkan ada, misalnya di awal menerjemahkan itu ada 4, sekaligus 4 bahasa ya. Nah, 4 bahasa ini bagaimana sehingga bisa dipilih untuk akhirnya menjadi proyek untuk diterjemahkan nih ke bahasa tersebut. Nah, apakah memang orang Kupang bilang asal pilih sako atau memang ada syarat-syarat atau ada kriteria yang memang harus dipenuhi untuk bahasa ini bisa diterjemahkan, Alkitab diterjemahkan gitu? Iya, terima kasih. Jadi ada lembaga penerjemahan Alkitab yang sasarkan bahasa-bahasa besar-besaran. Oke. Jadi mereka mau seperti kalau lebih dari 500.000 penutur atau lebih dari 100.000 penutur. Tapi teologia ini titik berangkat dari Alkitab. Kita ada perumpamaan satu domba yang hilang. Iya. Jadi dengan statistik pendidikan yang tadi dari Departemen Pendidikan di NTT bukan satu domba yang hilang dan 99 yang di kandang, tapi lebih seperti 5% di kandang dan 95% ditinggalkan. Oke. Jadi kita tidak perhatikan jumlah penutur. Seperti 2 minggu yang lalu saya periksa cerita Yusuf dari salah satu bahasa daerah di Pantar yang dipakai dalam 2,5 kampung. Dan sekitar 50% dari penutur orang Islam. Jadi jumlah orang Kristen dengan jumlah orang yang masih pakai itu bahasa sangat sedikit. Tapi Tuhan sayang mereka. Oke, di pertama Korintus pasal 12 juga ada kita perhatikan, ada perhatian khusus untuk anggota-anggota tubuh yang diminggirkan, toh? Ya. Jadi ada seperti bahasa Tetun yang 500 juta penutur, tapi dari 4 bahasa yang mulai itu bahasa Ndau yang hanya 1 pulau, yang bahasa Kupang bilang Kiciana. Kalau air meting bisa jalan keliling 1 pulau 2,5 jam sudah dapat. Jadi di sini ini memang gemuli didoakan, tapi siapa yang angkat tangan? Siapa yang ada seperti bukan saja saya mau dapat hasil, tapi saya bersedia bertahan selama beberapa tahun. Saya kasih contoh dari bahasa Amrasi. Bahasa Amrasi kebetulan 2 bahasa, ada Kotos dengan ada Rois, dan perbedaan lumayan juga. Jadi waktu mulai yang angkat tangan mau bekerja dari Kotos, walaupun Kotos lebih kecil. Tapi waktu Kotos sudah dapat perjanjian baru dengan Kejadian dan mulai dipakai dalam gereja, dalam pelayanan, ini orang Rois bilang kami harus dapat juga karena kami punya cukup berbeda. Jadi akhir-akhir ini ada kami sementara kerjakan bahasa Rois juga. Jadi siapa yang angkat tangan dengan bersedia bekerja, bersedia bertahan dalam susah, karena ini tidak digaji, ini orang tenaga sukarela. Berarti tidak asal pilih ya, tidak asal sudah suka ini bahasa jadi beta mau terjemahkan ini bahasa begitu. Ternyata memang ada satu proses yang panjang dan juga proses di mana siapa yang mau bekerja. Ya, dan bekerja di dalam sini tanda kutipnya tidak dibayar ya, dan kalau mau ya ayo yang mau bertahan dalam susah dalam duka ya
mari menyerahkan diri begitu seperti yang tadi To'o sampaikan. Nah, sebenarnya penasaran To'o dengan berbagai macam bahasa dan akhirnya misalnya bahasa tersebut dipilih untuk diterjemahkan, itu kan seperti yang tadi Ketong sempat singgung-singgung di awal bahwa berbagai bahasa, satu bahasa dengan bahasa yang lain itu punya struktur yang cukup berbeda ya. Nah, untuk bisa menerjemahkan Alkitab ke bahasa tersebut, apakah To'o dan tim itu harus mengerti bahasa itu atau memang memberdayakan penutur-penutur lokal yang ada di situ begitu? Oke, setiap tim penerjemah itu orang asli, orang lokal. Oke. Saya membawa ilmu bahasa ya, di situ, tapi yang bekerja itu orang lokal semua yang sudah tahu bahasa itu. Tapi seringkali mereka mau terlalu terjemahan lurus dari kata bahasa Indonesia atau bahasa Kupang, sehingga saya yang orang luar bilang, ingat ini struktur bahasa di sini bukan begitu. Oke. Ingat bahwa juga bukan di depan kata kerja, tapi biasanya akhir kalimat dalam bahasa ini. Oh betul. Ya, jadi bahasa Kupang bilang dia jupi di sana, dia jupi di Kapernaum umpamanya, atau dia jupi di Danau Pun sebelah. Tapi seperti banyak bahasa daerah di sini, Ju harus pindah ke ujung kalimat, bukan di depan kata kerja. Dan seringkali mereka lupa diri. Dan saya yang kasih ingat. Untuk kita cari kewajaran. Tapi itu sebabnya juga kita lewat biasa 7 atau 8 langkah untuk setiap buku, supaya kita meyakinkan bahwa dia jelas, dia wajar, tapi juga mempertahankan makna dari yang asli. Nah, itu dia penasaran Bapak. Nah, bagaimana sehingga bisa diterjemahkan ke bahasa lokal tujuan tersebut, diterjemahkan bahasa Alkitab ke bahasa lokal tersebut tanpa menggeser makna. Karena kan makna dalam bahasa Yunani kan makna aslinya seperti ini. Tapi ada kata atau diksi yang susah kalau disejajarkan dengan bahasa lokal atau bahasa tujuan. Karena misalnya kadang Ketong baca dalam bahasa Inggris saja diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kadang dia pemakna berbeda Bapak. Betul. Nah itu bagaimana sehingga tidak menggeser makna Alkitab sesungguhnya, tapi masyarakat bisa mengerti ya begitu. Ya, itulah tantangan penerjemah. Penerjemah apapun, tapi lebih khusus penerjemah Alkitab. Karena kita mau setia kepada makna, kita mau hasilkan sesuatu yang makna dapat diandalkan, terjemahan dapat diandalkan. Tapi semua terjemahan, termasuk Alkitab bahasa Indonesia, bersifat terjemahan dan ada masalah, ada tantangan begitu. Oke. Jadi saya kasih contoh dari tafsiran. Nah, Alkitab bahasa Yunani asli bisa bilang mereka umpamanya. Tapi di dalam cerita ada 3 macam mereka. Nah, ya. Oke, ada murid-murid, ada orang Farisi, ada orang banyak dong. Nah, yang mereka dalam ayat ini yang mana? Oke. Dan dalam struktur bahasa-bahasa daerah seringkali tidak bisa hanya tidak jelas, harus jelas. Ini mereka yang mana. Jadi dengan itu di komputer kita right click di mouse. Ini buka kamus bahasa Yunani, buka tata bahasa Yunani, buku tafsiran. Jadi kita ada buku-buku tafsiran yang induk, yang diakui semua gereja, bukan yang radikal, yang aneh-aneh. Oke. Jadi kemungkinan besar tafsiran yang kuat yang mana? Oke. Ini sekali-sekali dari para ahli sendiri ada perbedaan pendapat. Jadi
bukan saya yang putus, tapi dengan pendeta senior dari GEMI, dengan tim kita bahas bersama, putus bersama. Tapi permohonan dari pimpinan sinode GEMI ini semua terjemahan dalam wilayah GEMI harap ikuti tafsiran yang sama. Pendeta Dr. Benny Fobia bilang jangan sampai 10 tahun kemudian hari ada kumpulan gereja terus orang berkelahi karena Alkitab tafsiran berbeda-beda. Iya. Jadi mereka minta ini semua ikut tafsiran yang sama. Jadi itu satu proses konsultasi yang cukup lama. Oke. Karena ya tantangannya memang seperti itu ya Bapak. Karena kalau misalnya baca, oh kok begini, kok berbeda dengan bahasa asli. Mungkin kalau orang awam tidak terlalu tidak terlalu compare dengan, tidak terlalu membandingkan dengan bahasa asli seperti misalnya bahasa Yunani. Ya kalau bahasa Indonesia ya sudah apa yang ada baca ikut lurus-lurus kayak begitu. Nah tapi ya lagi-lagi mungkin salah satu tantangannya ya pemilihan diksi atau pemilihan bahasa sehingga tidak menggeser ya makna asli dan ya ternyata prosesnya cukup panjang ya Bapak. Sedangkan begini banyak kata, begini banyak ini dalam Alkitab itu. Ini kerja kilat bahaya dalam penerjemahan Alkitab. Tapi ingat kita ada ya beberapa tujuan. Satu itu dampak dalam kehidupan orang dan keluarga dan lingkungan dan marga supaya ada pembaharuan rohani, ada pertumbuhan rohani yang bermakna. Yeah. Tapi seringkali orang bilang itu terjemahan bahasa ke dalam bahasa daerah untuk orang yang tidak sekolah di pedesaan yang tidak tahu bahasa Indonesia. Yeah. Tapi kita sudah dapat banyak pengalaman yang itu hanya setengah cerita di situ. Karena ada yang seperti almarhum pendeta Max Yacob yang mantan ketua sinode. Ibu Jun Yacob punya bapak. Dia pendeta, dia ketua sinode, dia sudah S2. Yeah. Dia bisa khotbah dalam beberapa bahasa, di bahasa Rote, di bahasa Amarasi, bahasa Kupang, bahasa Indonesia. Dia pernah jadi penginjil di Pakistan dengan bahasa Inggris. Dia pernah ikuti pertemuan gereja di Filipina. Jadi dia a world Christian, ya, orang Kristen duniawi. Dalam makna yang positif bukan negatif. Iya. Okay. Tapi dia bersaksi, dia bilang karena untuk mengerti Alkitab bahasa Indonesia itu bukan masalah bagi dia. Dia pendeta generasi keempat dalam keluarga. Nah, tolong cari yang begitu di Amerika, Australia, Eropa tidak ada. Itu luar biasa. Okay. Jadi untuk memahami teks dari Alkitab bahasa Indonesia itu bukan masalah bagi dia. Tapi dia bersaksi waktu saya membaca atau mendengar Alkitab dalam bahasa Kupang itu hinggap di hati. Dengan cara yang Alkitab bahasa Indonesia tidak pernah. Jadi ini bukan saja masalah pemahaman, tapi masalah hinggap di hati. Ya. Nah, jadi ini untuk orang tidak sekolah, tapi ini juga untuk orang yang sekolah tinggi juga. Untuk dampak dalam bahasa hati mereka. Ada mahasiswa baru-baru yang bantu kami dengan bahasa Sabu. Yeah. Waktu kami hasilkan satu cerita bagian, baru baca ulang secara wajar, langsung terharu, langsung mulai menangis. Terus kemudian saya tanya dia, bagaimana dengan Alkitab bahasa Indonesia? Oh, tidak pernah ada dampak begitu. Oke.
Dan itu kami dengar ulang-ulang kali. Baru-baru dengan ini bahasa dari Pantar, ini orang yang dari staff klasis, tapi itu kami kerja dalam bahasa ibunya. Dan dia bilang, saya rasa seperti ini satu peristiwa sejarah. Bukan saja untuk bangsa kami, tapi untuk pribadi saya juga. Ada orang lain di Kupang dengan bahasa Kupang yang cerita bilang, saya sudah jadi majelis sudah 20 tahun. Dan saya sangka bahwa saya mengerti dengan baik Alkitab bahasa Indonesia. Tapi dengan baru-baru kami kerja ini kitab bahasa Kupang, saya rasa seperti untuk pertama kali saya lihat dengan terang matahari. Dulu saya hanya lihat dengan terang bulan. Berarti memang dampaknya sangat luar biasa. Dan satu hal yang Ivana dapat dari yang Bapak ceritakan adalah iman daripada pribadi tersebut itu sebenarnya bertumbuh kembali ya. Jadi yang awalnya susah atau awalnya baca firman Tuhan ya sudah baca sah. Dengar ya sudah dengar saja. Atau bahkan kadang ketong baca baru ketong tidak memahami ayat atau firman tersebut tuh kalau ada yang khotbah kasih, baca renungan, dan itu sendiri yang Ivana rasa. Maksudnya kalau kadang baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, kadang masih, aduh ini apa ya artinya. Apalagi kalau harus diajarkan ke anak-anak. Apalagi kalau harus diajarkan ke anak-anak sekolah minggu, itu satu tantangan yang cukup luar biasa Bapak. Jadi sepertinya kita bisa menggali Alkitab dalam terjemahan bahasa Kupang ini. Nah, penasaran Bapak, apakah untuk Alkitab terjemahan bahasa Kupang ini khususnya, atau terjemahan yang lain, bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan atau bisa menjadi milik pribadi? Kalau misalnya Alkitab bahasa Indonesia kan ketemu bisa beli di mana begitu atau Bapak. Nah, kalau yang sudah diterjemahkan bagaimana? Itu dijual di beberapa toko buku. Di Soel, ada toko di pinggir jalan, ada 48 lokasi di NTT yang jual buku-buku Alkitab. Bisa datang di UBB, kantor UBB juga. Tapi untuk kaum pemuda lebih baik download gratis dari Google Play Store. Oh, sudah bisa ya Bapak? Apa aplikasinya? Cari Alkitab Amarasi, cari Alkitab Sabu, cari Alkitab Kupang, cari Alkitab Tetun. Iya. Wow, Ivana baru tahu nih. Teman-teman jangan lupa bisa di-download di Android, di iOS juga sudah bisa Bapak? Itu belum ada. Ada satu service provider yang kami sudah mulai bahas yang bisa untuk iOS juga. Tapi juga kalau ke website UBB itu bisa dapat film-film yang di syuting di Palestina, di Israel. Jadi Danau Galilea itu sungguh Danau Galilea. Ini pemain aktor dong, itu orang lokal. Itu dong pakai bahasa Aram di belakang dengan suara kecil, tapi yang dubbing itu Alkitab bahasa Kupang, bahasa Amarasi, bahasa Tetun. Jadi ada sudah 5 perjanjian baru yang sudah dubbing audio seluruh PB. Dan itu kalau sudah rekam audio PB itu bisa dapat di aplikasi audio juga. Tapi untuk Injil Markus, Lukas dengan Kisah Para Rasul sudah video lengkap juga. Wow. Jadi itu nanti kaum pemuda bisa putar. Bisa dengar, bisa peristiwa Pentakosta atau kebangkitan Yesus, kematian Yesus dalam bahasa lokal, bahasa Kupang. Kelahiran Yesus bahasa Kupang.
Ya, karena saya anaknya penasaran nih Bapak, jadi saya sudah searching ya teman-teman. Di sini sudah, ya semoga bisa kelihatan ya di kamera. Nah, Ya, jadi kalau dapat cari, sorry, ini nanti saja ada Iya. sekitar 15 bahasa yang sudah ada aplikasi wow, yang aplikasi dari UBB. Oke, nah menarik nih, Toh dan teman-teman. Kalau yang Ivana lihat di sini Kupang Bible Apps ya, di sini ada juga yang kasih review kena di hati betul-betul. Nah, Tambahnya begitu. ada, iya kena di hati. Ya, ini seperti yang kita bahas dari tadi ya, kena di hati. Terus tambahnya ada nat setiap hari yang dapat kirim otomatis. Jadi ketong bisa kasih pi orang lain, ketong bisa bagi pi orang lain. Jadi ya teman-teman mungkin untuk mengerti maksud atau apa yang menjadi firman itu, apa yang menjadi tujuan dari yang Tuhan mau, itu kan memang ketong harus mengerti dan ketong pun bahasa. Nah, ini sudah difasilitasi oleh Gemit melalui unit bahasa dan budaya. Jadi mungkin ketong bisa koreksi lah pi ketong pun diri sendiri. Oh, ternyata mungkin kayaknya selama ini beta kurang mengerti apa yang Tuhan firmankan, maksud dari firman Tuhan. Ini mungkin karena salah satunya mungkin karena bahasa ya Bapak. Salah satu dari faktor bahasa. Iya, salah satu faktor bahasa. Bisa dicoba. Kalau ketong orang Kupang, mari coba ketong baca bahasa Kupang. Atau ketong pun bahasa ibu adalah bahasa Kupang, coba ketong baca dan coba temukan ya. Coba ditemukan perbedaan apa yang kawan-kawan atau bapak mama, saudara-saudara semua baca. Boleh nih di-share di kolom chat atau teman-teman bisa share di media sosial ya, biar semakin banyak orang yang tahu. Yang dalam aplikasi bisa highlight, bisa tambah catatan pribadi, bisa tambah gambar, bisa gambar sendiri atau gambar yang kami sediakan. Tapi seperti anak-anak NTT di Jogja, seringkali bangun pagi cari ayat favorit dengan sharing dengan kawan-kawan di sana. Juga ada program yang setiap jam 6:30 pagi saya minta ini HP kasih ingat saya untuk baca firman, atau bisa juga untuk verse of the day, ayat tiap hari bisa dikirim. Wow, luar biasa nih. Jadi kita bisa selain memberdayakan bahasa lokal yang ada, supaya bahasa tersebut tidak hilang. Karena ya misalnya saja Ivana, kalau ditanya orang mana, hanya pikul nama seorang rote, tapi sentau bahasa rote. Itu yang menjadi persoalan ya. Tapi bisa belajar juga, dan karena tafsiran sejajar, kalau baca Alkitab bahasa Ti atau bahasa Lole atau bahasa Dela atau bahasa Riko dari Rote, itu kalau hanya setengah-setengah tahu bahasa di Rote, bisa cari ayat yang sama dalam Alkitab bahasa Kupang dan langsung tahu isi di bahasa Dela atau bahasa Ti apa. Ini jadi tantangan. Kebetulan bisa Bible study yang multilingual. Satu orang pegang bahasa Tetun, bahasa Amarasi, bahasa Ndau, bahasa Rote, bahasa Kupang, masing-masing baca sendiri, bisa bahas bersama karena semua Alkitab omong yang sama. Omong yang sama tapi dengan berbagai bahasa yang ada ya. Dan semuanya juga dilengkapi dengan ada sekitar 800 catatan kaki informasi, lebih dari 2.000 ayat bandingan, dan itu di aplikasi HP itu otomat. Tindis di ayat bandingan dia langsung buka kotak untuk ke ayat itu. Tersebut. Wah, luar biasa nih. Ini salah satu bukti di mana memberitakan firman Tuhan, menyebarkan Injil Tuhan, tapi memanfaatkan teknologi, tapi menggunakan
bahasa lokal atau bahasa tujuan terjemahan Alkitab supaya selain untuk memberdayakan bahasa tersebut, masyarakat juga bisa paham ya. Masyarakat tahu, mengerti maksud daripada firman Tuhan itu seperti apa. Karena yang seperti yang tadi To'o sampaikan bahwa riset tentang pendidikan di NTT ya memang hari-hari ini mungkin sudah mulai mengalami perbaikan, tapi di daerah-daerah yang masih terbatas dengan akses itu masih cukup susah. Akses terhadap pendidikan masih susah dan mereka masih menggunakan bahasa-bahasa lokal di sana. Jadi agak susah kalau misalnya ketong pisana berbicara tentang firman Tuhan tapi pakai bahasa Kupang ke misalnya orang Dawan yang memang tidak mengerti sama sekali bahasa Kupang, begitu itu agak susah. Ya. Jadi untuk di sana kami sementara kerjakan bahasa Amanuban, bahasa Amfoan, bahasa Manatun, karena berbeda-beda. Tapi seperti yang pangkat anak kami baru pulang dari daerah terpencil di bahasa Amanuban. Yeah. Dan dia pelayanan selama beberapa minggu di situ, tapi dia bilang majelis pun sulit untuk mereka memakai Alkitab bahasa Indonesia. Jadi ini untuk mereka, tapi juga seperti saya katakan tadi, ini untuk yang sekolah dan yang tidak sekolah. Tapi juga dengan cerita tadi, ingat anak-anak kita yang kalau hanya bergantung pada Alkitab bahasa Indonesia, kalau mahasiswa di perguruan tinggi pun sekali-sekali sulit. Bayangkan anak-anak SD. Okay? Tapi dengan program Combat yang pendidikan multibahasa yang pakai bahasa pengantar, bahasa lokal dengan bahan pengantar, ada anak-anak TK dan anak-anak kelas 1 SD yang dengar cerita Alkitab dalam bahasa lokal, seperti dari Injil Markus kami dapat 25 cerita untuk anak-anak TK dengan SD kelas 1. Yang kita sudah ada video dari Tarus, dari Amarasi, dari Alor untuk anak-anak yang umur 5-6 tahun, cerita ulang kembali dengan semangat. Apa cerita yang mereka baru dengar, baru dibaca satu kali bagi mereka. Mereka cerita ulang secara dapat diandalkan, luar biasa dan semangat tinggi. Nah, bayangkan dampak dalam kehidupan orang. Kalau anak-anak SMP sulit atau bosan dengan Alkitab bahasa Indonesia, tapi kalau dari umur 5, 6, 7 tahun bisa engage dengan Alkitab, dengan isi Alkitab, bayangkan Tuhan bisa pakai dalam kehidupan mereka. Lagi membayangkan. Luar biasa sekali. Terlepas dari itu ya Bapak, Ivana penasaran, di Gemit sendiri itu sudah berapa bahasa yang diterjemahkan ke Alkitab? Saya tidak begitu. Tidak hitung lagi karena terlalu banyak permohonan masuk dan ini bulan lalu mulai yang baru, bulan sebelumnya mulai yang baru. Yang saya tahu, puji Tuhan kami sudah hasilkan perjanjian baru dan kejadian dalam 9 bahasa. Perjanjian lama sementara berjalan juga. Dan ada sekitar 15 bahasa yang sementara masih kerja PB. Di antara mereka, kalau tidak salah, 2 sudah selesaikan konsep kasar dari perjanjian baru keseluruhannya. Dan kami kerja buku demi buku untuk selesaikan proses secara teliti. Wow, berarti sudah ada 9 bahasa yang sudah komplit ya Bapak, perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, perjanjian lama dan perjanjian lama belum. Perjanjian lama belum. Karena jumlah ayat di perjanjian lama 3 kali lipat perjanjian baru. Benar sekali Bapak. Jangankan diterjemahkan ya, kita yang baca sendiri. Kayaknya perjanjian lama cukup memakan waktu. Jadi dari perjanjian lama ada
kitab Ruth Oke. Bahasa Kupang. yang bahasa Kupang. Ada Ruth, Esther, Daniel, Yunus, Kisah Para Rasul, sebagian dari Mazmur. Ini baru selesai Amsal. Keluaran mungkin minggu depan sampai 50% dalam konsep. Karena keluaran lebih dari 1.200 ayat. Kalau Kejadian 1.533. Cukup banyak. Cukup banyak, lumayan. Kayaknya terlalu banyak sih. Ya. Kalau ketong baca kadang kayaknya perjanjian baru duluan dia baru perjanjian lama. Karena Ya. memang cukup banyak ya. Tapi untuk pemuda saya usul, salah satu kitab yang mungkin nanti bisa sangat berguna itu kitab Amsal. Yang bahasa Kupang bilang belajar mau pikir panjang. Iya. Oke. Terlalu banyak hikmat. Jadi waktu kami kerjakan ini semua anggota tim jatuh cinta dengan itu kitab dalam bahasa Kupang. Itu luar biasa. Tapi itu selalu ada ketawa-ketawa dalam proses juga. Karena ada yang buka Alkitab bahasa Indonesia bilang, ini apa? Bingung. Bingung. Tapi dengan bahasa Kupang itu bisa belajar tentang diri sendiri dan pribadi Tuhan juga. Oh, wah, luar biasa. Berarti salah satu kitab yang bikin jatuh cinta dalam proses penerjemahan ini adalah Amsal ya. Sepertinya saya penasaran untuk habis ini harus baca. Karena dalam bahasa Indonesia sendiri saja sudah buat jatuh cinta. Bagaimana kalau kita baca pakai bahasa ibu, baca pakai bahasa hati, sepertinya akan semakin jatuh cinta dengan kitab tersebut. Bahkan kitab-kitab yang lain seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti sekarang tim di unit bahasa dan budaya yang khususnya menerjemahkan Alkitab ini sedang mengerjakan beberapa bahasa ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ada bahasa Kupang juga yang terus dikerjakan dalam beberapa Alkitab dan lain sebagainya. Terus bahasa apa lagi yang sekarang sedang dikerjakan, Bapak? Oke. Di Rote baru mulai bahasa Denka atau hidupkan kembali karena anggota tim dulu meninggal. Jadi kami tunggu Tuhan waktu untuk teruskan itu. Jadi di Rote sekarang Denka sementara jalan, bahasa Sabu sementara jalan. Kalau di daratan timur ini Amfoan, Amanuban, Amanatun, Rois, Samarasi Rois. Kalau di alur pantar ada bahasa Wersing, bahasa Klamu, bahasa Tewa, bahasa Klon, bahasa Abolo. Ada beberapa yang minta mulai, tapi kami mau lihat apakah ada tenaga yang bisa tunjuk jalan dan melatih orang dulu. Iya. Oh, wow. Berarti memang terus bekerja dan terus menerjemahkan ya dalam proses. Karena lagi-lagi yang tadi Bapak bilang untuk bisa diakses oleh masyarakat banyak juga itu prosesnya cukup panjang ya Bapak. Setelah diterjemahkan juga ada proses uji coba ya. Iya. Nah, penasaran bagaimana kalau misalnya diuji coba terus orang yang menjadi responden untuk uji coba bahasa yang telah diterjemahkan tuh kalau dia tidak mengerti apa harus dikaji ulang atau bagaimana? Ya. Jadi di UBB kita bilang kita pikul dua haik. Oke. Jadi satu mesti jelas dan wajar menurut bahasa sasaran. Yeah. Tapi kita jangan lupa makna dari bahasa asli. Jadi bukan robah seenak mungkin. Yeah. Tapi kalau ada usulan seperti saya tidak mengerti, saya tidak tahu kata itu bahasa kuno umpamanya atau bahasa adat atau bahasa bini di Rote. Generasi muda tidak tahu. Nah ini terjemahan ini generasi muda punya. Itu sudah jelas dari langkah awal kita sepakat dan terangkan. Karena lagi 10 tahun, 20 tahun stok lama tidak ada lagi toh. Iya.
Dan kalau terlalu sulit untuk generasi muda sekarang pakai, mereka tidak akan pakai kemudian hari. Jadi dia pengguna apa? Ini barang berharga di rak buku? Tidak. Untuk apa kita korbankan tahun-tahun untuk usaha hasilkan satu terjemahan yang hanya setengah dimengerti? Iya. Oke. Jadi contoh dari bahasa Kupang, misalnya generasi tua pakai sordadu dan pakai saban hari. Ya. Ya. Tapi generasi muda itu tentara dengan tiap hari. Oke. Nah, kalau ada perbedaan antara kebiasaan generasi tua dan generasi muda, kita ikut generasi muda punya. Dan kita selalu pakai orang yang umur belasan tahun atau 20-an tahun dalam uji coba dan periksa final untuk meyakinkan bahwa generasi muda bisa mengerti dengan apa yang dimaksudkan. Nah, seringkali ini om-om dong, terlalu tegas, ini bahasa asli, ini kata yang sebenarnya harus pakai itu karena dia pas. Saya bilang, Bapak itu betul. Masalah di sini bukan kalau itu makna yang cocok atau makna yang salah. Kami terima bahwa makna yang pas. Masalah di sini adalah generasi muda tidak tahu. Oke. Jadi kita isi kata itu dalam kamus supaya tidak hilang. Tapi kita harus cari susunan lain yang dengan makna yang sama yang generasi muda tahu. Oke, jadi itu sampai langkah final masih stel-stel halus-halus begitu. Oke. Kalau kita tidak mau dengar dari pembaca, kenapa kita omong kosong laksanakan uji coba kalau kita tidak mau dengar dan tidak mau terima masukan? Iya, buang-buang anggaran. Nanti ujung-ujung sudah dibuat tapi ya karena tidak mengerti ya sudah. Biar mau ke mana lah, mau taruh di rak sampai baabu juga kayaknya. Sama kayak Alkitab, setelah lama simpan baru mau pergi gereja baru angkat ke bawah, nah sudah tiup. Tiup terus kasih hilang deh abu. Karena tidak mengerti kan Bapak, wah, luar biasa. Nah itu pentingnya ada uji coba ya, dan yang diuji coba kan ya pada generasi-generasi yang sekarang ini supaya seperti yang tadi To'o bilang, kalau ketong sonde mengerti, berarti memang harus dikaji ulang dan biar generasi bisa paham supaya Alkitab itu bisa digunakan. Sudah diterjemahkan memakan waktu yang cukup panjang, tapi kalau sonde pada akhirnya sonde dipakai juga percuma. Kalau harus tanya orang, ini Alkitab maksud apa? Kami dari UBB sudah gagal dalam tugas kami. Jadi itu kami sungguh-sungguh mau dengar masukan yang jujur dari orang, mereka mengerti sampai di mana. Tidak ada guna, tidak akan ada dampak dalam kehidupan orang kalau mereka harus tanya orang. Betul. Bagaimana bisa dengar suara Tuhan dari firman Tuhan kalau harus ada perantara? Benar sekali ya. Memang biar dibaca sendiri pun juga dia bisa mengerti maksud daripada firman Tuhan itu seperti apa. Karena kan ya kalau misalnya dia orang yang malu untuk bertanya, mungkin abis baca, aduh ini deh maksud apa, kayaknya Susan mengerti biar son mau baca lagi begitu. Dan ya memang salah satu tujuan untuk diuji coba dan harus mendengar apa yang masyarakat kasih saran, kasih masukan piketong untuk diakomodir atau didengar itu ya tujuannya untuk itu biar masyarakat juga bisa paham ya terkait dengan terjemahan dari Alkitab itu sendiri. Nah, sebenarnya Ivana juga penasaran nih Bapak, dari berbagai cerita pengalaman yang tadi To'o sampaikan, tentunya To'o tidak bekerja sendiri.
ada tadi sempat bilang ada tim juga, di dalam tim tersebut juga ada penutur lokal yang terlibat dalam tim tersebut. Nah, Ivana penasaran bagaimana proses tim penerjemah atau tim terjemahan Alkitab itu dipilih. Apakah tim yang dipilih itu satu tim untuk segala proyek atau segala terjemahan Alkitab, atau justru satu tim itu berbeda-beda untuk bahasa yang diterjemahkan begitu? Ya, terima kasih. Dulu secara utama itu penutur asli yang lahir besar di atas pangku bahasa daerah itu. Tapi lama-lama kami lihat ada satu hal yang cukup penting juga, itu sifat dan sikap orang. Jadi kalau mereka bangsawan atau PNS yang bilang harus ikut betapung, itu bukan sifat tim. Tim itu saling mendengar, saling menghargai, bukan suruh harus ikut dia punya. Toh? Jadi itu juga mulai dianggap sangat penting dengan beberapa pengalaman yang tidak enak, dapat hasil yang tidak menyenangkan, jadi itu juga penting. Jadi seringkali orang yang mau kerja itu konsultasi luas dengan cari orang yang sehati dengan mereka, sehati sevisi. Dan setiap tim ada yang masuk, ada yang keluar. Ada orang baru, ada sekali-sekali ini bab tua dong soalnya mau pegang laptop, jadi mereka ambil yang pangkat anak untuk ini pegang ini laptop sudah. Tapi seringkali itu yang generasi muda berkembang sampai suara mereka terdengar juga sebagai anggota tim yang sejajar. Itu sudah ulang-ulang kali. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang ganti mereka. Ini sudah banyak begitu. Tapi yang sifat mau bersedia mendengar dan menghargai masukan dari orang lain terlalu penting. Bukan saja penutur asli. Selain penutur asli yang ada di tim tersebut, terus Toocha sendiri di dalam situ yang punya tugas sebagai konsultan. Tentunya ada juga orang-orang atau tim yang bekerja sebagai bekerja berdasarkan tugas yang dibagi begitu. Nah, itu strukturnya seperti apa dan pembagian tugas dalam tim tersebut selain penutur lokal atau penutur asli yang harus ada di situ? Pembagiannya. Banyak anggota tim mulai sebagai pembaca dalam uji coba atau dalam pemeriksaan final, dan kita lihat mereka tangkap, mereka bisa terangkan kepada si konsultan bagaimana dan lain-lain. Tapi tadi saya bilang saya bukan saja konsultan tapi juga pembimbing mentor. Jadi dari kita bekerja dengan orang di meja penerjemahan Alkitab, kita bisa baca orang, lihat karakter, wibawa, ini hati rindu kepada Tuhan, ini bersedia mengabdi, bukan orang cari nama, bukan orang cari doi mata biru. Tapi kita bisa baca orang dan kita lihat ini kekuatan di mana, ini bakat di mana. Jadi ada yang satu ibu dapat S2 di Australia, satu lagi dapat S2 dari Australia, baru S3 dari Australia. Satu laki-laki dapat S2 dari Amerika. Jadi kami bermaksud orang ini kualifikasi mereka sejajar dengan kami. Ada juga yang ambil Doctor of
ministry itu gelar di MIN di Amerika, itu di satu STT di Amerika, itu gelar tidak ada di Indonesia, tapi dia antara S2 dengan S3. Boleh dirujuk sebagai doktor, tapi bukan hampir S3, tapi bukan S3. Okay. Jadi ada beberapa begitu. Nah, ada juga seperti salah satu pembaca diangkat menjadi anggota tim. Terus saya lihat dia mata redaksi, titik koma dia tangkap. Jadi saya mulai melatih dia sebagai typesetter. Nah, dua macam buku yang paling setengah mati untuk typeset secara rapi. Satu Alkitab, kedua kamus. Itu UBB hidup di kedua itu. Jadi saya melatih dia sebagai typesetter. Jadi sekarang dua perjanjian baru terakhir dia mandiri sebagai typesetter untuk format bahan, dan sekarang dengan banyak bahan sekolah dalam 7 bahasa daerah itu dia tangani dan dia rapi. Tadi pagi dia bilang, oke, saya sudah selesaikan cerita Yusuf dalam bahasa Sabu, cerita Yusuf dalam bahasa Klamu dengan Injil Markus dalam bahasa Klamu. Jadi tolong periksa, tolong tinjau apakah dia sebaik, dan itu terlalu bermutu, terlalu teliti dan manis. Jadi itu saya rasa bangga. Ada juga satu anggota tim punya anak, terus yang pegang laptop meninggal, itu dia pun bapak minta dia yang bantu-bantu, dia bantu-bantu sampai selesaikan perjanjian baru. Saya melatih dia di bagian percetakan. Oke, jadi ada berbagai macam tugas. Nah, yang S3 minggu lalu dia di Pulau Rote untuk bantu tim Denka karena bahasa berdekatan dengan dia punya. Dan sekarang dia sudah analisa bahasa dengan mutu yang luar biasa tinggi. Saya bangga juga karena saya pembimbing S3-nya dari Universitas Nasional Australia. Tapi pemeriksa dari Belanda dan pemeriksa dari Cekoslovakia bilang ini dia lulus dengan nilai tertinggi. Jadi sebagai pembimbing saya bangga. Tapi sebagai penerjemah Alkitab saya lebih bangga karena sekarang dia bantu tim penerjemah dari bahasa sebelah. Wah, luar biasa. Jadi memang semuanya ada proses, dilatih, baru hasilnya bisa dikerjakan dan dinikmati sekarang ya, To'o ya. Wah, dan ternyata memang selain prosesnya begitu panjang untuk menerjemahkan Alkitab bahasa asli ke bahasa lokal, selain prosesnya yang panjang, tapi juga ada tim yang dengan tugas masing-masing yang menopang, yang bekerja untuk bisa terjemahan Alkitab ini bisa dinikmati atau dibaca dan digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan bahasa tujuan yang diterjemahkan itu. Wah, luar biasa sekali Toh. Tadi kan kita sempat sedikit singgung-singgung, bukan sedikit lah, tapi kayaknya banyak Toh. Singgung-singgung sedikit tentang UBB, unit bahasa dan budaya di Gemit. Itu tuh apa sebenarnya Toh? Karena kan kalau ketong omong soal Gemit itu lebih banyak ketong dengar soal pelayan anak dan remaja, ketong lebih sering mendengar tentang Litmuger, tapi untuk UBB sendiri itu sepertinya kurang, apalagi anak muda, maksudnya ketong kurang cukup dengar begitu Toh. Nah, kira-kira UBB itu apa? Jadi itu titik berangkat dari SK dari MS Gemit dari tahun 98. Jadi UBB ditugaskan untuk mulai dengan itu 4 bahasa, tapi ini terjemahan Alkitab bermutu standar internasional yang
dapat melayani orang yang sulit dicapai dengan Alkitab Bahasa Indonesia, tapi juga tata bahasa dan kamus dan bahan literasi juga. Jadi itu satu program yang agak utuh. Jadi keahlian itu berbagai macam, tapi semua saling mendukung. Jadi ada Lokakarya Tata Bahasa bulan Januari lalu, dan kami sementara kerjakan tata bahasa singkat dalam 21 bahasa yang berbeda. Itu baru pernah di NTT begitu. Dan sementara dikerjakan. Jadi itu Lokakarya 3 minggu, itu penuturasi kumpul contoh-contoh dari berbagai sisi bahasa masing-masing, dan saya bantu untuk susun dalam satu buku yang utuh, tapi contoh-contoh semua dari mereka, analisa langkah awal dari mereka. Dan ini seperti bahasa-bahasa rumpun alur pantar jauh berbeda dari Meto dan Rote umpamanya. Bahasa di Sabu ini sangat beda dari yang lain semua. Strukturnya juga sangat berbeda ya. Dan lain tapi semuanya ini membantu tim penerjemah Alkitab supaya lebih mengerti struktur bahasa mereka. Wow. Ya, begitu panjang dan kompleks ya sebenarnya toh. Dan tadi kan Ketong sedikit menyinggung tentang memang salah satu tantangan dalam proses terjemahan Alkitab ini adalah bagaimana Ketong memilih diksi, bagaimana Ketong memilih kata yang tepat tanpa menggeser makna sesungguhnya dari Alkitab itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu tantangan dari sekian banyak tantangan yang pernah dialami atau bahkan akan dihadapi begitu toh. Nah, selain tantangan dari pemilihan kata atau pemilihan diksi, itu tantangan-tantangan seperti apa yang sudah To'o dan tim hadapi atau bahkan sedang hadapi dalam proses terjemahan Alkitab ini sendiri? Ada seperti diterangkan tadi, bisa anggota tim yang tidak begitu bersedia mendengar dan menghargai masukan dari orang lain. Jadi itu faktor sosial. Ada faktor teknisi, misalnya di dunia luar ada program penerjemahan Alkitab yang untuk para ahli konsultan yang S3 semua, dan kami pakai orang awam di sini. Jadi itu software itu harus disesuaikan dengan demografik yang ada di sini. Padahal yang kami hasilkan di sini, ini orang lain di negara lain juga anggap, wah ini terlalu menolong. Tapi ya selalu ada pemilihan kata dan lexical choice, pemilihan kata itu seringkali itu yang di-stel sampai langkah terakhir. Ejaan, karena bahasa-bahasa daerah di NTT sebagian besar belum pernah ditulis. Terus ini seperti di Meto ada metathesis, tukar tempat. Jadi anjing itu asu, tapi anjing hitam aus Meto. Aus metan toh? Aus meta, iya. Jadi asu menjadi aus karena tukar tempat, karena ditambah kata sifat, jadi itu mengakibatkan perubahan bentuk. Jadi itu kita harus teliti dan mengerti kapan tukar tempat, kapan tidak. Jadi banyak hal begitu. Jadi ejaan, pemilihan kata, susunan dalam kalimat, tapi juga tata bahasa. Satu contoh dari Amarasi. Jadi Injil secara inti adalah kondisi kita manusia bikin rusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ada masalah hubungan rusak. Jadi kita cari dalam setiap bahasa kosakata yang berhubungan dengan
hubungan rusak dan hubungan dijadikan berbaik kembali. Okay. Jadi dalam konsep awal di kitab Roma ada yang sebut hitaraimok to quisneno, kita mendamaikan diri dengan Tuhan. Nah, ini Tuhan sudah atur supaya saya sudah belajar tata bahasa dari bahasa-bahasa Meto. Dan saya tanya tim, kalau hitaraimok, di situ itu diri, toh? Tapi kalau kita bisa mendamaikan diri dengan Tuhan, tidak perlu juru selamat, kok? Karena inti dari Injil, kita sendiri tidak mampu berdekatan dengan Tuhan yang berisi, yang suci, yang kudus. Jadi segala usaha kita itu dianggap pakaian kotor. Jadi tidak ada usaha dari kita yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita cabut ok dari situ 2 huruf, karena kita berdamai dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan. Tapi kita sama sekali tidak bisa mendamaikan diri dengan Tuhan. Walaupun kalau ada hubungan rusak di daerah orang Meto, mereka omong begitu. Lebih baik kita hitaraimok, esnokes. Ya? Jadi, tapi dengan Tuhan masalah teologi muncul di situ, bahwa itu 2 huruf ok tidak cocok untuk kita sebagai pelaku. Karena Tuhan yang bikin kita berbaik dengan Dia. Jadi kita harus kerja teliti, bukan asal-asal. Asal-asal. Bukan asal supaya ada terjemahan Alkitab dalam bahasa ini, tapi ya itu seperti yang tadi Toh sudah ceritakan, memang prosesnya sangat panjang. Pemilihan kata, pemilihan bahasa juga harus sesuai. Kalau ada pun perubahan harus disesuaikan dengan masyarakat di situ, harus disesuaikan dengan bahasanya. Jadi sonde asal terjemahkan kawan-kawan begitu. Nah, Toh dari sekian banyak bahasa atau dari bahasa-bahasa yang sudah diterjemahkan, bahkan ada yang sedang sementara dikerjakan juga, ada yang perjanjian barunya sudah komplit. Nah, pernah tidak sih Toh secara pribadi secara pribadi merasa khawatir atau justru merasa takut kalau apa yang sudah diterjemahkan ini justru tidak sesuai, atau rasa khawatir kalau bisa salah pemilihan begitu deh pengkata? Pasti bisa salah, tapi tidak. Saya yakin lewat proses yang diakui di seluruh dunia penerjemahan Alkitab, dan kita kerja sangat teliti, tidak ada salah yang besar-besaran. Okay. Jadi kalau kita lihat terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia atau King James Version, ada kesalahan kecil-kecilan. Tapi tidak bermakna dengan ajaran gereja atau lain-lain. Tapi yang seperti bahasa Kupang, ada ini terjemahan acuan untuk orang susun konsep dari kitab-kitab yang lain. Dan kita datangkan konsultan dari luar yang internasional, dari Amerika, dari Australia, untuk periksa yang langkah terakhir. Dan sekali-sekali ada mereka angkat pertanyaan dari bahasa Amrasi atau bahasa Ndao atau bahasa Tetun, yang itu begitu di bahasa Tetun karena bahasa Kupang begini. Okay? Jadi kami tinjau kembali bahasa Kupang, dan itu kalau perlu setel secara halus kembali ini supaya umpamanya ada pengertian ganjil, bisa A dan bisa B.
Nah, kalau bahasa Yunani asli atau bahasa Ibrani asli bisa A dan B, dan A dan B mereka sama dengan A dan B kita, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau B kita itu sama dengan makna dari Alkitab asli, tapi A tidak diperbolehkan, kita setel supaya kita hindari A dan hanya dapat pemahaman B. Jadi bahasa Kupang di setel. Nah, setiap versi elektronik itu dengan file yang terakhir. Okay. Jadi aplikasi itu lebih baru dari yang versi cetak. Tapi perbaikan yang ada halus sekali. Kalau bisa periksa 1 tahun mungkin tidak dapat. Oke. Jadi semua yang bersifat terjemahan, termasuk Alkitab Bahasa Indonesia, ada hal-hal begitu. Ada hal yang bisa disusun secara lebih baik, yang lebih dapat diandalkan, lebih teliti. Jadi dan itu satu tanggung jawab yang memang dirasa beban, supaya kita jangan kerja sia-sia, ya. Iya, betul. Luar biasa sekali To'o, dan juga teman-teman, Bapak Mama, saudara-saudara yang sedang menyaksikan, sedang menonton. Itu dia cerita panjang ya, pengalaman terkait dengan pelayanan ini ya. Kita sebutlah ini adalah satu pelayanan, karena seperti yang tadi To'o sudah sampaikan bahwa ini bukan hanya bekerja, tapi pelayanan di mana supaya masyarakat itu atau orang-orang bisa mengerti maksud daripada firman Tuhan, bisa mengalami pertumbuhan iman yang lebih lagi ya terkait dengan firman Tuhan, karena sudah banyak testimoni, sudah banyak kesaksian bahwa Alkitab dengan terjemahan ini tuh sangat membantu, sangat menggugah hati begitu. Jadi ketika awal-awal baca pakai bahasa Indonesia rasanya kayak biasa-biasa, tapi kalau baca dalam bahasa ini sepertinya seperti ada sukacita, seperti ada makna tersendiri yang sonde pernah beta dapat ketika baca ini Alkitab. Dan lebih-lebih daripada itu, seperti yang tadi To'o bilang, kalau mau orang mengerti terkait dengan firman Tuhan, memang harus pakai yang nama bahasa hati. Memang harus pakai yang namanya bahasa ibu, supaya itu firman Tuhan bisa sampai di hati gitu. Karena kalau hanya sampai di otak sudah, nanti abis itu sudah habis. Tapi yang lebih daripada itu, bagaimana supaya bisa sampai di hati dan orang atau masyarakat bisa terus bertumbuh dan mengerti apa yang dimaksud daripada firman Tuhan. Dan lebih daripada itu, salah satu poin plusnya adalah bisa dilestarikan itu bahasa begitu ya To'o. Wah, luar biasa sekali kawan-kawan, Bapak Mama, saudara-saudara yang sedang menyaksikan. Itu dia cerita panjang daripada proses pekerjaan Tuhan melalui terjemahan Alkitab To'o Cha dengan tim. Dan di akhir tidak terasa ya To'o, ketong sudah berbicara, sudah sharing banyak hal, khususnya terkait dengan terjemahan Alkitab, dan sonde semua orang mau kasih depun diri untuk ada dalam ini pelayanan begitu ya To'o. Apalagi kalau anak muda, karena kalau baca bahasa Alkitab dalam bahasa Indonesia kadang malas begitu, apalagi harus dibaca, dipahami dan diterjemahkan ke bahasa tujuan atau bahasa lokal. Nah, di akhir ketong punya episode pada kesempatan kali ini, mungkin ada yang ingin To'o sampaikan atau sebagai closing statement dari ketong punya episode kali ini, bisa disampaikan kepada teman-teman, anak-anak muda atau bahkan masyarakat luas khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan To'o. Baik, terima kasih. Jadi beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah ingat, ini tahun 2000 ada sekitar 10.000 pimpinan gereja berkumpul dari seluruh dunia. Ada perwakilan dari GEMI juga yang hadir. Dan pernyataan mereka yang dikeluarkan itu bilang semua program gereja titik berangkat dari Alkitab. Nah, bayangkan kalau sulit dimengerti,
bayangkan kalau tidak kena di hati. Jadi kalau seperti Ibu Ketua Sinode Pendeta Dr. Mary Kolimon, dalam periode beliau dia mau utamakan pembaharuan rohani. Nah, dengan terjemahan dalam bahasa hati bisa. Dan banyak pendeta bersaksi bahwa mereka dengan mulai menggunakan Alkitab bahasa lokal dalam pelayanan orang mati, pelayanan orang sakit, dalam doa, dalam bacaan firman, dalam khotbah, mereka mulai untuk pertama kali lihat pertumbuhan rohani yang bermakna. Nah, pendeta dengar dari pendeta tidak dengar dari lembaga penerjemahan Alkitab. Tapi itu kesaksian para pendeta yang semua program gereja titik berangkat dari Alkitab. Luar biasa sekali. Episode kali ini sangat mendapat insight baru, To'o. Mendapat pengetahuan baru karena ini adalah salah satu hal baru, khususnya bagi Ivana sendiri sebagai anak muda, dan Ivana yakin bagi teman-teman juga, bagi yang menonton juga ini hal baru yang perlu ketong ketahui, yang perlu ketong pelajari juga ya Toh. Dan teman-teman sekali lagi Alkitab yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, salah satunya adalah bahasa Kupang dan bahasa yang lain, ada tadi bahasa Elong dan lain sebagainya, itu juga sudah bisa diakses ya melalui gadget teman-teman ini, melalui gadget kita ini. Sekarang masih di Android, bisa diinstal, bisa dibaca, dan semoga apa yang sudah dikerjakan oleh To'o dan tim ini khususnya di UBB Gemit itu bisa menjadi kabar baik ya, seperti tagline-nya Ketong di ini podcast, di Beta Saksi Podcast, beritakan kabar baik, dan semoga melalui pekerjaan Tuhan lewat terjemahan Alkitab ini dalam berbagai bahasa semakin banyak bisa menjangkau masyarakat dan Injil bisa diberitakan ke berbagai pelosok khususnya, dan masyarakat bisa merasakan sukacita daripada firman Tuhan itu sendiri, dan lebih daripada itu pertumbuhan iman jemaat, pertumbuhan iman masyarakat itu semakin bertambah-tambah melalui salah satunya adalah melalui Alkitab dalam terjemahan bahasa lokal yang menjadi bahasa tujuan. Dan ya, terima kasih banyak To'o sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi, dan dengan senang hati. Semoga Ketong bisa berjumpa di lain waktu, dan semoga apa yang dikerjakan ini Tuhan tetap terus menyertai, Tuhan tetap memberkati, dan harapannya semakin banyak bahasa di NTT yang sangat banyak ini bahasanya, bisa Alkitabnya bisa diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lokal tersebut, dan Injil terus makin disebarkan ke pelosok-pelosok. Dan itu dia kawan-kawan, Bapak Mama, saudara-saudara semua, episode kali ini sangat luar biasa, sangat memberkati, dan seperti tagline daripada Beta Saksi Podcast, yaitu beritakan kabar baik. Semoga melalui episode ini teman-teman semua bisa diberkati dan bisa mendapat insight-insight baru, khususnya kali ini terkait dengan terjemahan Alkitab. Jangan lupa untuk di like, di komen, bisa di komen ya, kira-kira sudah dibaca belum nih terjemahan Alkitabnya, dan mungkin ada bahasa-bahasa yang mau diterjemahkan, siapa tahu nih bisa dilirik oleh UBB Gemit, bisa menjadi salah satu referensi untuk diterjemahkan begitu ya kawan-kawan. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga jangan lupa di subscribe ya teman-teman, supaya semakin banyak kabar baik yang bisa diberitakan ke mana saja. Itu dia, sekian, terima kasih, shalom, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dari Beta Saksi Podcast. Beritakan kabar baik. Sudah, cut. Dari matahari masih ada sampai matahari tenggelam, sampai berasa.